Mbak Iya kemana? Ini udah jam segini belum datang. Oke deh pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya kembali menjumpai Anda di acara kesehatan bersama Poliklinik GR Setra dan Laboratorium Avicenna. Bersama saya Dr. Anggi di acara Cafe Sehat, tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Bersama saya sudah ada konsultan medis Persia, Pak Yusuf Fadilah. Kemana ya Pak Yusuf ya, Mbak Yulia? Iya ya, kemana? Padahal biasanya dia udah datang loh jam segini. Nggak pernah loh dia telat, tumben-tumbenan banget ini. Biasanya kan kita udah gabung ya, kita udah berbincang-bincang. Tadi kita udah bahas tentang kanker payudara ya. Aduh, Betul. Ini dia ditunggu-tunggu Pak orangnya. Yusuf. Dari mana? Anakku Mbak kurang Iya? sehat, jadi aku ngurusin anak dulu. Sakit apa? Kita ngobrolnya duduk dulu. Iya, anakku Capek. cuaca ya, cuacanya lagi nggak bagus Iya. gitu loh. Terus segitu juga sering ditinggal-tinggal sama bundanya gitu. Jadi pas kemarin pulang, aduh dia flu. Masih menyusui lagi ya Masih anaknya menyusui lagi kan. Aduh, Jadi akhirnya tadi aku tinggal-tinggal. beres-beres dulu di rumah. Tenang aja lah kalau udah masalah tanggung jawab. Iya. Yulia pasti tanggung jawab pada kafe ini dan juga tanggung jawab sama pemirsa. Karena pemirsa selalu nunggu acara kesayangan ini kan, program kesehatan dari Poliklinik GR Setra Iya dan juga dong. Laboratorium Avicenna. Apalagi kita kan mau kedatangan tamu penting. Oh, iya. Masa yang punya kafe nggak ada gimana? Tenang. Saya udah ada di sini, ntar kita tinggal Oke. nunggu Tante Rima Melati kan? Benar. Aduh, itu adalah mama saya, sahabat saya, oma saya, lengkaplah pokoknya semuanya. Nah, pemirsa sambil nunggu kedatangan Tante Rima Melati, ada baiknya Anda melihat liputan yang berikut ini. Maaf ya, maaf banget. Kanker itu harus dimatikan sel-selnya dengan kemoterapi. Jadi racun yang dimasukkan ke dalam badan kita yang bisa mematikan sel-sel kanker itu. Kemoterapi berat sekali, berat dan menderita lah gitu. Tante pernah dengar nggak yang namanya Poliklinik GR Setra? Pernah dengar. Itu adalah satu tempat di mana di situ terdapat solusi penyembuhan untuk kanker, segala macam kanker ya. Jadi bukan hanya payudara aja. Laboratorium Klinik Avicenna merupakan salah satu divisi dari 3 divisi yang ada di GR Setra. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk menunjang diagnosis. Misalnya pada kelainan atau keganasan payudara, dapat dilakukan pemeriksaan penanda tumor yang sesuai dengan keadaan pasien. Di samping itu juga dapat dilakukan pemeriksaan kimia, hematologi maupun pemeriksaan urin. Laboratorium Klinik Avicenna melayani pemeriksaan dari semua kalangan, baik dari pasien GR Setra, divisi medis timur dan barat, rujukan dokter lainnya, maupun masyarakat umum yang membutuhkan pemeriksaan laboratorium. Saya Dr. Susanti, spesialis patologi klinik. Dokter Anggi, kita kan sekarang mau bicara tentang kanker payudara ya. Iya. Kalau udah bicara tentang kanker payudara itu kan aduh sensitif banget, apalagi kita perempuan ya. Iya banget. Itu adalah organ terpenting dalam tubuh kita dari semua organ yang penting ya. Nah, kalau misalkan kanker payudara itu mungkin nggak sih itu tergantung dari ukuran si payudara itu sendiri? Memang itu sempat beberapa kali jadi mitos ya Mbak Iya ya. Banyak tuh kontroversinya. Cuma sampai sekarang sih belum ada penelitian yang membuktikan kalau ternyata ada hubungan antara ukuran dengan kejadian kanker payudara itu sendiri begitu. Oh gitu. Nah kalau misalkan kan ada juga perempuan yang menopause lebih dini ya, Iya. menopause dini. Itu mungkin kan nggak untuk memicu kanker payudara? Oke, sebenarnya begini. Memang ada hubungan antara menopause dengan kejadian kanker payudara. Cuma itu lebih kepada faktor hormonalnya Mbak Iya. Terutama pada orang-orang yang menggunakan terapi pengganti hormon setelah menopause. Itu biasanya meningkat resiko kanker payudaranya begitu. Oh gitu ya. Iya. Oh, nah kalau misalkan kan zaman sekarang ini perempuan-perempuan banyak sekali yang aktif. Iya. Tapi padahal semua perempuan yang mempunyai anak itu wajib memberikan ASI. Oh iya, benar terutama banget ASI itu. eksklusif. Nah, kadangkala suka kebingungan kan dia untuk memberikan ASI tapi juga harus bekerja. Iya. Akhirnya memutuskan untuk tidak memberikan ASI. Nah, pada saat dia tidak memberikan ASI, apakah itu juga salah satu pemicu juga kanker payudara? Ini juga yang penting diketahui. Sebenarnya sampai sekarang memang belum ada penelitian yang memastikan gitu ya, apakah ada hubungannya dengan peningkatan resiko kanker payudara. Tapi memang beberapa penelitian mengatakan ada nih hubungan antara orang yang tidak menyusui dengan peningkatan resiko kanker payudara. Katanya sih ini berhubungan dengan pengaruh hormonal tadi itu juga Mbak Iya. Gitu. Tapi ada juga loh teman aku ya waktu itu, dia memberikan ASI eksklusif sama anaknya. Tapi tetap aja dia meninggal karena kanker payudara.
Nah itu mungkin bukan karena faktor itu juga ya, mungkin banyak faktor lain ya selain Nah, itu ya. Jadi penyebab utama dari kanker payudara itu adalah sebenarnya karena genetik. Ya, karena genetik. Jadi walaupun temannya Mbak Iya nih ya, dia udah memberikan ASI eksklusif, tapi tetap mungkin dia sudah mengurangi satu faktor resiko nih. Tapi masih banyak faktor-faktor resiko lain yang harus dihindari begitu. Oh gitu. Jadi tidak murni hanya karena dia menyusui, jadi dia tidak akan terkena kanker payudara, tidak begitu. Nah, Pak Yusuf kan sebagai konsultan di Medispersia ya, Poliklinik GR Setra. Biasanya penderita kanker payudara itu kalau pas waktu datang ke Medispersia ini, biasanya apa yang dilakukan oleh Pak Yusuf sendiri sebagai konsultan dari Medispersia? Oke, karena biasanya dari GR Setra itu sendiri dengan Medispersia, kita akan memberikan ketenangan jiwa terhadap pasien itu sendiri. Karena dengan ketenangan jiwa, kita akan memberikan solusi yang terbaik untuk kesehatan pasien itu sendiri, untuk memutuskan inti sel yang ada yaitu kanker dengan formula yang ada di GR Setra. Oh gitu. Dan biasanya kalau udah konsultasi gitu pasien lebih tenang gitu ya? Betul, pasien itu merasa nyaman karena ada tempat sharing atau tempat berbagi. Yang penting itu ya. Betul Karena yang sekali. namanya sakit kan kita secara psikis kan udah terganggu, udah nggak stabil ya secara kondisi ya. Oh, nanti kalau misalkan ada dari dokter sendiri, Tante Rima akhirnya tamu yang luar biasa ini. Apa kabar sayang? Ini Dokter Anggi dari Poliklinik GR Setra. Dan bukan ini Bapak Yusuf, konsultan di Medispersia. Silakan Tante duduk Tante. Iya, saya duduk sana. Ini saya lagi mengagumi, ini kok muda sekali dokternya. Hebat ya, Baru baru jadi aja, dokternya baru Mas. kapan? Tahun lalu. Mbak juga kan masih muda. Oh, iya. Rasanya muda. Tante, kenapa Ia datang Tante ke kafe sehat ini? Ini kafe milik Ia loh. Bagus sekali. Bagus ya? Belum saya ngomong kamu udah nanya. Karena bangga punya kafe ini. Jadi kafe ini tempat dimana kita untuk berbagi, kita sharing. Nah kebetulan banget kan kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol, kita mau bahas tentang kanker payudara. Ya keingetan Tante yang luar biasa bisa melewati masa-masa yang kanker payudara itu adalah udah stadium akhir kan? Iya. Nanti Tante cerita ya di sini ya. Iya, Cerita boleh, buat saya kita, cerita juga buat pemirsa di rumah Iya. ya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi dan kita akan mendengarkan cerita lebih lanjut dari Tante Rima Melati, tapi setelah yang satu ini. Radiasi sampai melepuh, sampai saya di kemoterapi, sampai botak, tak. Tapi karena saya kepingin hidup. Penyakit ini sangat banyak kita tangani, khususnya di GR Setra, sudah mencapai kurang lebih 2.500 dengan nomor SPM pasien. Dan tingkat keberhasilan mereka antara 80-90% dinyatakan sehat sesuai dengan hasil diagnosa yang ada di laboratorium kita ataupun di laboratorium yang di luar GR Setra. Begitu mereka mendengar cancer, yang mereka pikirkan adalah kematian. Karena penyakit ini tergolong penyakit yang paling ganas. Anda bisa melihat bahan-bahan yang kami perlukan untuk memutus inti sel kanker pada mereka yang terkena kanker payudara. Bagaimana supaya bahan ini bisa kita gunakan? Itu yang biasa kami sebut sebagai proses katalis melalui penguburan bahan obat sesuai dengan perhitungan yang ada di The Books of Canon Medicine yang dikarang oleh Dr. Ibnu Sina. Demikianlah penjelasan dari GR Setra, Canon Medicine, Indonesia untuk kanker payudara. Ya, Tante Rima Melati. Pada tahun berapa ya Tante waktu itu terkena kanker payudara? Waktu tante dulu dapat ya, pertama kali benjolan, umur udah 50 ya. Jadi saya pikir ini masih sisa-sisa dulu nyusuin anak lah, bikin-bikin sendiri. Padahal itu adalah yang paling nggak boleh. Ternyata benjolan kecil itu makin lama makin besar sayang. Dan dia akhirnya menyebar. Memang Tuhan maha baik deh ya. Saya pergi ke dokter biasa, temen gitu. Dia bilang, aduh ini cepetan mesti di ini. Nah waktu itu alat mamografi aja di Jakarta cuma ada 3 kali. Ya, itu kan harusnya alat mamografi itu penting banget. Orang wanita itu
harus paling enggak setelah 35 tahun itu harus di mamografi paling enggak 2 tahun sekali itu untuk mengetahui atau sadari ya, betul. yang kita udah kenal di mana-mana ya. Nah, saya terus datang ke dokter yang pernah operasi saya tanya sama dokter itu Profesor Syamsul Hidayat, terus beliau yang menganjurkan juga, ya kamu ke negeri Belanda aja karena di sana ada program penyelamatan payudara. Kalau di Indonesia terus langsung diamputasi aja, kan nanti jelek gitu loh ya. Jadi dia ngerti kali kita bintang film, jadi biar gimana gitu ya, kan lucu juga ya. Untung aja lah. Jadi aku pergilah ke Belanda. Nah di sana mereka juga udah marah. Kenapa bisa sampai jadi begini gitu loh, saya dimarahin. Orang kalau terlambat dia mati. Sayang kan ya, Nah, kita kalau dikasih mau- kehidupan sama Tuhan, masa kita begituin aja. Betul Tante. Kalau mau agak sedikit flashback ke belakang gitu ya, maaf banget pada saat Tante divonis bahwa ya ternyata Tante adalah terkena kanker payudara itu, bagaimana reaksi keluarga? Ketika dibilang bahwa sudah stadiumnya sudah lanjut banget gitu, jadi haruslah, saya kaget dan saya tahu bahwa ini bisa mematikan. Jadi saya sangat hancur lah, saya nangis. Saya belum pernah nangis ya. Saya nangis benar-benar nangis. Dan ketika itu ada Frans ya dekat saya, dia pegang tangan saya. Lalu kami pergi ke sudut dan kami berdoa. Dan dari situ saya mendapat satu kekuatan yang luar biasa. Memang Yulia, ternyata tentu Allah yang paling berkuasa, tetapi kita sebagai anaknya ini harus juga percaya dan harus usaha. Kemana kita pergi untuk mencari kesembuhan? Ya itu kan harus paling nggak dioperasi, di apa ya itu. Dan saya semua mengalami itu. Sampai ke radiasi, sampai melepuh, sampai saya di kemoterapi, sampai botak, tak. Tapi karena saya kepingin hidup, saya nggak peduli. Saya mau melalui semuanya. Semangat Tuhan, saya mau sembuh. Apapun rasa saya yang sakit, yang muntah, yang waduh, muka saya udah kayak apa, botak. Bayangin dong Rima Melati botak coba. Kan gimana gitu ya. Tapi saya kepingin sembuh iya. Jadi Tuhan memberi saya kesembuhan. Memang itu penting banget ya, semangat dan positif terus di dalam penyembuhan kita, pengobatan kita itu penting banget. Dan setelah saya datang ke rumah sakit dan dokter tuh ngelihat saya, dia senyum begitu. Aduh, saya rasanya seperti gimana sih ya? Ya sampai merinding dengan dengernya. Dia bilang, kamu sudah bersih dari kanker katanya. Aduh, saya nggak tahu mesti. Saya benar-benar menyembah Tuhan dan berterima kasih. Lalu langsung Frans Tumbuhan ajak saya ke Paris. Oh, langsung Berduaan. berduaan. Honeymoon lagi. Dan Tante sekarang ini menjadi duta kanker ya? Iya, katanya duta. Lu kayak duta besar aja. Padahal duta itu mungkin karena Tante sering memberikan penyuluhan, seminar-seminar saya bicara mengenai apa yang kita harus hindari, bagaimana harus hidup sehat ya. Nggak susah lagi, gampang banget. Apalagi di Indonesia, kita orang-orang Indonesia, apalagi orang Sunda ya, lalap ya, aduh bukan main ya. Toh. Jadi apa namanya, benar-benar yang penting kita harus berterima kasih, kita udah dikasih tubuh yang seperti ini. Jadi, kita harus pelihara. Kita lanjutin lagi. Kita kasih kesempatan dulu yang satu yang mau lewat ya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aduh aku jadi pengen nanya. Pengobatan di medis Persia yang ada di GR Setra itu adalah mengobati salah satunya kanker tanpa operasi ataupun kemoterapi. Karena cukup dengan formula yang ada di GR Setra dengan medis Persia, itu cukup mengkonsumsi obat saja.
senang sekali saya Dr. Madana dapat berjumpa dengan Anda semua. Keluarga merupakan motivasi terbaik untuk dapat sembuh dari berbagai jenis penyakit. Alhamdulillah saya menemukan GR Setra, jadi saya bisa terbebas dari kemoterapi. Rambut saya juga nggak rontok, Bu. Badan saya juga seger, fit. Gitu. Jadi saya sangat cocok dengan adanya GR Setra. Obat-obat GR Setra tuh tidak membuat saya muntah. Cocok untuk pengobatan saya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang nggak pakai kateter lagi. Buang air kecilnya sudah lancar? Udah, sekarang buang airnya lancar. Dengan Medispersia, dengan GR Setra ini, saya melihat bukti nyata kalau memang kanker itu bisa diputus dan dikeluarkan dari tubuh manusia. Saya semangat berobat ke sini biarpun rumah saya jauh di Tasik, karena saya berobat ke sini cepat sembuh penyakit saya. Buat pemirsa yang nonton ya, seandainya punya keluarga atau orang tua yang kena kanker atau penyakit yang lain, datang aja ke GR Setra gitu. Insya Allah pengobatannya bagus banget. Tante, jadi begini, di Poliklinik GR Setra ini ada beberapa divisi. Jadi divisi itu ada divisi konvensional barat, itu yang pengobatan ya secara medis yang Dokter Anggi salah satunya di dalamnya itu. Betul. Dan juga ada Medispersia. Nah, Medispersia itu salah satunya konsultannya itu adalah Bapak Yusuf ini. Laboratoriumnya itu Laboratorium Avicenna. Jadi kalau misalkan kita berobat, kita nggak perlu lari kemana-mana gitu. Jadi laboratoriumnya ya sudah ada di rumah sakit itu. Nah, cuma ada satu divisi Medispersia ini yang menangani khusus untuk kanker, segala macam kanker. Gitu. Salah satunya ya kanker payudara. Aku jadi pengen tahu dong. Bisa cerita nggak? Oh, bisa Tante. Karena pengobatan di Medispersia yang ada di GR Setra itu adalah mengobati salah satunya kanker tanpa operasi ataupun kemoterapi. Seperti itu Tante. Tapi kenapa tanpa operasi atau kemoterapi? Karena cukup dengan formula yang ada di GR Setra dengan Medispersia, itu cukup mengkonsumsi obat saja, di mana kita akan membunuh inti sel dari kanker itu sendiri, tapi tanpa membunuh sel-sel yang normal. Tapi justru sel-sel yang normal itu sendiri harus kita jaga dengan formula yang ada di GR Setra itu sendiri. Dan yang luar biasanya nih Tante, ini tidak ada efek samping loh. Nah, tuh kan. Nah, dijelasin deh kenapa nggak ada efek sampingnya. Dulu tuh efek samping Tante kan botak gitu, muntah terus dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada, karena hebat. senyawa aktif alamiah ini dari formula kami itu langsung fokus pemutusan inti sel DNA kanker itu sendiri atau sel perusak. Tapi kita memelihara sel-sel yang ada di sekitarnya dengan meningkatkan sistem imun tubuh pasien itu sendiri. Oh, begitu. Udah makin canggih ya. Makin canggih Tante. Dan yang lebih canggihnya lagi gini Tante, jadi ada formula yang disebut dengan formula eksklusif. Nah, Pak Yusuf jelasin tuh formula eksklusif. Sama orang-orang kaya, ini enggak? Enggak Tante. Apa tuh? Eksklusif tuh yang apa? Kayak pacar aja yang dapat atau gitu? Enggak gini Tante. Eksklusif di kami ini adalah formula yang ada kita buat. Kita diracik berdasarkan hasil perhitungan Medispersia, berdasarkan hitungan yang dilakukan oleh Pak Hasan Harahap. Nah, obat yang gitu diberikan hanya khusus untuk satu pasien, sekalipun pasien yang lainnya itu adalah sama dengan kanker payudara. Karena setiap obat yang diberikan itu pasti berbeda DNA yang ada pada pasien itu sendiri. Tubuh kita. Tubuh pasien itu sendiri. Karena sekalipun satu keturunan, ibunya kena kanker payudara, anaknya kena kanker payudara, tetap obat tidak bisa kami berikan untuk bersama, tapi satu pasien hanya untuk satu formula. Luar biasa ya Tante. Luar biasa ya. Jadi Dok, kita mungkin juga secara generalnya nih ya, untuk mencegah kanker payudara itu apa aja sih yang harus kita lakukan? Iya, pada dasarnya memang mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya Mbak Iya. Karena sehat itu adalah mahal. Iya benar sekali. Benar sekali. Karena manusia itu jarang untuk peduli untuk kesehatan gitu, karena setiap kesehatan itu tidak harus dengan uang gitu, karena kita harus dengan menjaganya gitu. Itu tadi yang tadi saya bilang itu kan, kamu kan bilang itu Tante tuh apa aja yang gitu. Sebetulnya sangat gampang. Banyak sayur-sayuran. Iya. Yang penting hidup sehat ya Oma. Iya, hidup sehat itu kita sehari-hari itu kan
minum jus apa aja bisa ya. Begitu banyak, ada wortel, tomat, apalagi deh, name itu tuh di situ banyak sekali tuh. Makanya ini kafe sehat ini lihat deh, isinya Makanya tuh, makanan-makanan sehat semua Tante. Betul. Nah, kalau kita hidupnya kayak yang ada di sini semuanya kita makan dan minum, sudah. Kita bebas. Jadi enak. Jadi gitu ya. Hindari makanan berlemak. Junk food berarti ya. Tapi semua kembali kepada orangnya. Iya benar. Soalnya ntar dia kalau kita larang dia diem-diem di mana-mana. Di belakang, Kesadaran sendiri Dia lah kalau sadar itu sendiri. ya. Oke, terima kasih. Tante tahu nggak ini alamatnya di mana? Alamatnya itu di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21 Dago Bandung. Nomor teleponnya 022 253 1000. Di bawahnya ada nggak ditulis? Ada tuh panjang banget. Tante catet ya. Dicatat. Kan sering ke Bandung kan? Iya, sering banget. Dago kan waduh itu Nanti mampir-mampir Pasti Nanti konsultasi dengan Yusuf. apalagi sekarang udah benar saya benar-benar senang benar dengarnya. Ya pemirsa, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita dan saya yakin sekali pada hari ini pasti banyak sekali yang bisa diambil hikmahnya dengan mendengarkan cerita yang sangat luar biasa dari Tante Rima Melati. Karena siapapun ingin sehat dan sehat itu mahal. Akhir kata saya Yula Rahman Aditya, mohon undur diri. Jangan lupa saksikan terus Cafe Sehat, tempat berkumpulnya orang mencari solusi kesehatan. Dan kita akan mendengarkan suara merdu dari Tante Rima Melati. Sunyi sepi sendiri sejak kau tinggal pergi, tiada kabar berita, hidupku merana. Sahabat karibku telah menawan hatimu. Ku doa selamat dan